bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Bunga Anggraini Sari SSI and Biomed selaku dosen pembimbing pada tugas mata kuliah kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Angelika Mesa Putri dan rekan-rekan saya Ziprisylina Musdalifah dan Desipa Muspita Ayu. Kami dari kelompok 1 tentang sitokin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materinya. Sitokin adalah kelompok kecil protein, peptida atau glikoprotein yang disekresikan oleh sel-sel tertentu dari sistem imun. Sitokin merupakan kategori protein kecil yang luas dan longgar, 5-20 kDa yang penting dalam pensinyalan sel. Nama lain sitokin adalah 1. Limfokin, sitokin yang dibuat oleh limfosit. 2. Monokin, sitokin yang dibuat oleh monosit. 3. Kemokin, sitokin dengan aktivitas kemotaktik. Dan 4. Interleukin, sitokin yang dibuat oleh satu leukin dan bekerja pada leukin lainnya. Lanjut, penjelasan reseptor sitokin. Reseptor sitokin adalah reseptor permukaan sel yang mengikat secara spesifik ke sitokin dan mentransdukasi sinyalnya, termasuk reseptor kemokin, reseptor interleukin, reseptor interferon, reseptor faktor nukleus tumor, reseptor TNF, reseptor faktor perangsang koloni atau reseptor CSF, dan reseptor faktor pertumbuhan dan reseptor superfamili TGF-beta. Jenis-jenis reseptor sitokin. 1. Reseptor sitokin tipe 1. Reseptor sitokin tipe 1 memiliki motif tertentu yang terpelihara dalam domain asam amino ekstrakurikulernya dan tidak memiliki aktivitas tirosin kinase protein intristik. 2. Reseptor sitokin tipe 2. Reseptor sitokin tipe 2 merupakan reseptor multimerik yang terdiri dari subunit heterolog dan merupakan reseptor terutama untuk interferon. 3. Reseptor kemokin. Reseptor kemokin adalah reseptor yang berpasangan dengan protein G dengan struktur transmembran setuju dan berpasangan dengan protein G untuk transduksi sinyal. 4. Keluarga reseptor faktor nekrosis tumor atau TNFR. Anggota keluarga reseptor faktor nekrosis tumor atau TNFR berbagai domain kaya sistem atau CRD yang terbentuk dari 3 ikatan disulfida yang mengelilingi motif inti CXC yang menciptakan molekul memanjang. 4. Reseptor TGF-beta. Reseptor TGF-beta adalah reseptor kinase serin atau trenoin jalur tunggal. Sifat-sifat sitokin. Sitokin dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung sebagai berikut. 1. Lebih dari efek terhadap berbagai jenis sel atau pleiotropi. 2. Autoregulasi atau fungsi autokrin. 3. Terdapat sel yang letaknya tidak jauh, fungsi parakin, sedangkan sitokin yang berefek tidak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam merangsang sel atau sinergimens. 2. Menciptakan ekspresi reseptor atau produksi sitokin atau antagonisme. Ada 3 kategori dalam penggolongan fungsi sitokin dalam sistem imun, yaitu 1. Sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun alami atau non-spesifik. 2. Sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun spesifik. 3. Sitokin sebagai stimulator hematopoiesis. Karakter sitokin. Karakter sitokin 1. Diproduksi setelah adanya aktivitas sel penghasilan. 2. Sebagai produksi sitokin akan diterima oleh sel target melalui ikatan dengan respon di permukaan sel.
3. Terdapat sinyal eksternal yang mengatur ekspresi respons sitokin. 4. Sitokin melibatkan perubahan ekspresi gen dari sel target. 5. Terdapat mekanisme pengaturan produksi sitokin atau PET-BAD-MECAN IDK. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada cara kerja sitokin. Cara kerja sitokin dibagi menjadi 3, yaitu 1. Autokrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang memproduksinya. Dan selanjutnya yang kedua ada parakrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel di sekitarnya. Dan yang ketiga ada endokrin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang diletakkannya jauh dari sel penghasil sitokin. Disebarkan melalui aliran darah, contohnya sitokin hormon. Selanjutnya di sini ada imunoterapi sitokin. Imunoterapi adalah istilah medis yang didefinisikan sebagai pengobatan penyakit dengan mengindukasi, meningkatkan atau menekan respon imun. Agen aktif imunoterapi secara kolektif disebut imunomodulator. Agen-agen tersebut merupakan berbagai macam sediaan rekombinan sintetis dan alami, seringkali berupa sitokin seperti faktor perangsang koloni, granulasid, interferon, imikimod, dan fraksi membran sel dari bakteri yang telah dilisensikan untuk digunakan pada pasien. Agen lainnya termasuk IL-2, IL-7, dan IL-12, berbagai kemokin, sitosin fosfat, guanosin sintetis, oligodeoksinukleotid, dan glukan saat ini sedang diselidiki secara ekstensif dalam studi klinis dan praklinis. Selanjutnya di sini ada terapi sitokin. Terapi sitokin digunakan sebagai alternatif alami pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit pada hewan produksi pangan biasanya dimediasi melalui penggunaan vaksin, bahan kimia, dan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik dan bahan kimia secara luas pada ternak telah mengakibatkan masalah lingkungan dan kesehatan manusia, khususnya yang berkaitan dengan munculnya bakteri yang resisten terhadap obat dalam rantai makanan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia kini telah mendesak produsen daging untuk menggunakan metode alternatif yang ramah lingkungan untuk mengendalikan penyakit. Sitokin sebagai mediator alami respon imun menawarkan sitokin menjadi lebih menarik untuk terapi konvensional. Pemanfaatan sitokin menjadi lebih memungkinkan dengan cloning sejumlah gen sitokin baru-baru ini. Karena sistem imun ayam mirip dengan mamalia, mereka menawarkan sistem model yang menarik untuk mempelajari efektivitas terapi sitokin dalam pengendalian penyakit pada ternak insentif. Selanjutnya di sini ada sitokin dan kemokin, berguna menjadi imun alami pada penyakit periodontal. Periodontitis adalah keradangan yang menyerang jaringan periodontal yang merupakan jaringan penyangga gigi. Periodontitis terjadi karena adanya koloni bakteri anaerob gram negatif. Ketika respon imun berlangsung, sitokin dan kemokin yang dilepaskan dapat merusak ligmen periodontal, gingiva, dan tulang alveolar. Proses inflamasi pada penyakit periodontitis melibatkan respon imun alami dan imun adaptif. Respon awal lokal ini menyebabkan pelepasan sejumlah sitokin
dan mediator-mediator yang meluas melalui jaringan gingiva. Apabila inflamasi awal di dalam jaringan gingiva tidak mampu melawan infeksi bakteri, dapat menyebabkan perluasan respon hingga ke tulang alveolar. Proses inflamasi tersebut kemudian menyebabkan destruksi jaringan dan tulang alveolar yang merupakan tanda utama penyakit periodontal. Apabila sel-sel Hodgkin dan sejumlah mediator tersebut tidak mampu melawan serangan bakteri, maka respon imun adaptif akan teraktivasi dalam upaya untuk mengatasi penyakit periodontal tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini ada imunoterapi sitokin. Imunoterapi adalah istilah medis yang didefinisikan sebagai pengobatan penyakit dengan menginduksi peningkatan atau menekan respon imun. Agen aktif imunoterapi secara kolektif disebut imunomodulator. Agen-agen tersebut merupakan sebagai macam sediaan rekombinan sintesis dan alami, seringkali berupa sitokin seperti faktor pasangan koloni, granulasif atau GCSF, interferon, immunogimon, dan fraksi membran sel dari bakteri yang telah diselesaikan untuk menggunakan pada pasien. Agen lainnya termasuk IL-2, IL-7, IL-12 berbagai kemungkinan. Sintosin, fosfognosis, sintesis, CGPG, oligodeoxychinolida, dan glukan. Saat ini sedang diselidiki secara ekstensi dalam studi klinis dan praklinis. Di sini ada juga terapi sitokinin. Terapi sitokin telah digunakan sebagai alternatif alami untuk pengendalian penyakit pada hewan. Produksi pangan biasa dimediasi melalui penggunaan vaksin, bahkan kimia dan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik dan bahan kimia secara luas pada ternak telah mengakibatkan masalah lingkungan dan kesehatan manusia, khususnya yang berkaitan dengan munculnya bakteri dan resisten terhadap obat dalam rantai makanan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kini telah mendesak produsen daging untuk menggunakan metode alternatif dan ramah lingkungan untuk mengendalikan masyarakat. Sitokin sebagai mediator alami respon imun menawarkan alternatif yang lebih menggunakan dengan cloning sejumlah agen sitokin baru-baru. Karena sistem imun ayam mirip dengan mamalia, mereka menawarkan sistem model yang menarik untuk mempelajari efektivitas terapi sitokin dalam pengendalian penyakit pada ternak intensif. Selanjutnya, sitokin dan kemokin berguna menjadi imun alami pada penyakit periodontal. Periodontitis adalah keradangan yang menyerang jaringan periodontal yang merupakan jaringan penyangga gigi. Periodontitis terjadi karena adanya koloni bakteri anaerob gram negatif. Ketika respon imun berlangsung, sitokin dan kemokin yang dilepaskan dapat merusak ligamen periodontal, gingiva, dan tulang alveolar. Proses inflamasi pada penyakit periodontitis melibatkan respon imun alami dan imun adaptif. Respon awal lokal menyebabkan pelepasan sejumlah sitokin dan mediator-mediator yang meluas melalui jaringan gingiva. Apabila inflamasi awal dalam jaringan gingiva tidak mampu melawan infeksi bakteri, dapat menyebabkan perluasan respon hingga tulang alveolar. Proses inflamasi tersebut kemudian menyebabkan destruksi jaringan dan tulang alveolar yang merupakan tanda utama penyakit periodontal. Apabila sel-sel host dan sejumlah mediator tersebut tidak mampu melawan serangan bakteri, maka respon imun adaptif akan beraktivitas dalam upaya
untuk mengatasi penyakit periodontal tersebut. Di sini ada contoh gambarnya. Selanjutnya